Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang cooperative learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nawan Abdurrahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi cooperative learning. Cooperative learning berasal dari bahasa Inggris, yakni cooperation, yang artinya bersedia untuk membantu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kooperatif berarti bekerja sama atau saling membantu. Mungkin cukup sekian dari saya. Perkenalkan, saya Arofina Khairunida, NPM 130119192, akan menjelaskan tentang karakteristik cooperative learning. Yang selanjutnya yaitu karakteristik cooperative learning. Nah, karakteristik yang pertama yaitu pembelajaran berbentuk tim. Ada beberapa ketentuan dalam karakteristik pembelajaran berbentuk tim. Yang pertama, anggota harus giat belajar, yaitu siswa harus menekani pembelajarannya dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya yaitu anggota heterogen, yaitu anggota siswa yang tercampur dari laki-laki maupun perempuan atau terbentuk dari berbagai suku. Nah, hal ini bermanfaat untuk melatih siswa menerima perbedaan dan bekerja dengan teman yang berbeda latar belakangnya. Yang selanjutnya yaitu kelompok harus kompak dan bertanggung jawab dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu adanya kesadaran untuk memberi serta menerima antara siswa yang satu dengan yang lain. Karakteristik yang kedua yaitu memiliki prinsip manajemen. Adapun 5 fungsi dari prinsip manajemen yaitu yang pertama, perencanaan. Fungsinya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu perorganisasian. Fungsinya agar ada pembagian tugas dan tanggung jawab serta komunikasi yang harmonis. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Fungsinya mengacu pada pembelajaran siswa yang aktif, inovatif, kreatif, dan efektif. Selanjutnya yaitu pengandalian. Fungsinya untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, kesadaran untuk bekerja sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ayu Yulianti, NPM 130119225. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip cooperative learning. Di dalam prinsip cooperative learning ada 5 bagian. Yang pertama yaitu prinsip ketergantungan positif. Dalam model pembelajaran kooperatif, keberhasilan pembelajaran sangat tergantung pada usaha, aktivitas, serta kontribusi setiap anggota kelompoknya. Oleh karena itu, semua anggota kelompok harus menyadari adanya saling ketergantungan satu sama lain dalam hal keberhasilan belajar, kemudian memunculkan sifat atau rasa kerjasama yang berlebih gitu. Lalu yang kedua ada prinsip tanggung jawab individu. Untuk memperoleh keberhasilan pembelajaran di dalam model pembelajaran kooperatif, maka setiap anggota kelompok harus memiliki rasa tanggung jawab sesuai dengan bagian tugasnya masing-masing, dan nanti guru akan memberikan penilaian secara individu kepada tiap anggota kelompoknya. Lalu yang ketiga ada prinsip interaksi tatap muka. Di dalam model pembelajaran kooperatif memerlukan interaksi tatap muka di dalam proses pembelajarannya. Interaksi tatap muka ini akan memberikan pengalaman berharga ke dalam lingkungan kerjasama dan peduli sesama anggota kelompoknya. Lalu yang keempat ada prinsip partisipasi dan komunikasi. Strategi pembelajaran kooperatif dapat melatih peserta didik untuk mampu berpartisipasi dan berkomunikasi. Artinya, peserta didik akan mampu memberikan pendapat, gagasan, saran, termasuk juga kemampuan menanggapi atau memberi sanggahan terhadap kelompok lain. Lalu yang terakhir ada prinsip evaluasi proses secara berkelompok. Di dalam hal ini perlu dijadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka. Untuk apa? Agar selanjutnya mereka itu bisa bekerja sama dengan lebih efektif lagi di lain waktu atau lebih baik lagi gitu antara kerja kelompoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang kelebihan comparative learning. Yang pertama yaitu adalah siswa dapat berperan aktif dalam mengeksplor dirinya sendiri. Yang kedua yaitu adalah siswa dapat belajar bertanggung jawab. Siswa dapat belajar arti perbedaan.
Yang keempat yaitu adalah siswa dapat menghargai dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dewi Sandika. Nah, selain keunggulan seperti tersebut di atas, pembelajaran kooperatif juga memiliki kelemahan, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar. Yang pertama yaitu menuntut sifat tertentu pada siswa. Nah, yang kedua, fasilitas harus memadai. Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Selanjutnya itu topik pembahasan tidak fokus pada satu titik. Nah, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mengakibatkan beberapa siswa menjadi pasif pada saat diskusi. Saat diskusi kelas juga terkadang didominasi oleh hanya seorang siswa. Nah, hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Itu. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Teknik-teknik pembelajaran kooperatif. Pertama, metode STAD, Student Achievement Divisions. Metode ini dikembangkan oleh Robert Slevin dan kawan-kawannya dari Universitas Johns Hopkins. Metode ini digunakan para guru untuk mengajarkan informasi akademik baru pada siswanya setiap minggu. Jadi metode ini digunakan untuk mengajarkan informasi akademik baru, informasi akademik yang baru di setiap minggunya. Jadi pembelajaran tidak monoton, tidak itu saja, baik melalui penilaian verbal maupun tertulis. Lalu yang kedua adalah metode pembelajaran teknik jigsaw, yaitu suatu teknik pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompoknya yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompok. Jadi metode ini dalam satu kelompok terdiri dari beberapa anggota dan salah satunya adalah bisa bertanggung jawab atas materi tersebut. Jadi dia yang akan mengajarkan kepada kelompok-kelompok, kepada anggota-anggota yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah teknik group investigation, yaitu menurut Egen dan Kauchak dalam Maimunah, mengemukakan group investigation adalah strategi belajar kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode GI, Group Investigation, mempunyai fokus utama untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik atau objek khusus. Yang ketiga adalah yang keempat, model pembelajaran think, pair, share, yaitu thinking, pairing, dan sharing. Thinking adalah berpikir pada tahap, lalu pairing adalah berpasangan, yang ketiga berbagi. Thinking adalah guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa berpikir mencari jawabannya secara mandiri. Pairing, yang kedua pairing atau berpasangan. Jadi guru memasangkan siswa A dengan siswa B, lalu dia akan berdiskusi atas pertanyaannya tadi. Dan yang ketiga adalah sharing, berbagi. Pada tahap ini guru meminta siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada teman-temannya. Penyampaian hasil tugas bisa di depan kelas
untuk menghemat waktu, lalu guru memanggil beberapa kelompok siswa lainnya juga untuk melakukan hal yang sama. Yang terakhir adalah model pembelajaran number head together, yaitu suatu model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.